Hai, buat teman-teman yang klik video ini, berarti teman-teman lagi persiapan mau pergi ke China atau mau menghadapi musim dingin. Oke, hari ini saya lagi ada di kota Shenyang di Tiongkok, China. Di sini kalau musim dingin di bulan Januari 2025 ini, itu kemarin itu sampai ke minus 25. Kalau pagi-pagi subuh itu minus 25, agak siang mungkin belasan lah gitu, tapi masih mendekati di 17, 18 sampai 19 derajat Celcius. Kalau misalnya dari kota Shenyang itu posisinya ada dari Beijing itu naik ke utara, ke timur laut lah sebenarnya. Terus nanti naik lagi sedikit, teman-teman bisa deket ke kota Harbin. Kalau di kota Harbin siang hari yang 12 siang itu mungkin masih minus 20 derajat. Itu sangat ekstrim sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman yang akan pergi ke kota Shenyang atau misalkan mau liburan musim dingin ke Harbin, ada hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan. Oke, yang pertama kita harus bahas dulu mulai dari bagian bawah kaki ya. Jadi kita harus menyediakan kaos kaki dan sepatu. Untuk kaos kaki itu waktu saya ke Harbin kemarin itu saya menyediakan sampai 3 kaos kaki. Ya 3 kaos kaki digabung semuanya jadi satu. Kenapa? Karena dingin. Di Harbin itu dingin banget. Teman-teman kalau dari Indonesia bisa beli di Uniqlo, itu ada Heattech. Kalau nggak salah kaos kaki juga harusnya ada yang Heattech-nya. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa beli di Tiongkok ya, karena di Tiongkok sendiri juga ada sih yang jualan seperti itu. Untuk sepatu, nah ini agak tricky. Sepatu musim dingin untuk winter ya, lagi kalau teman-teman mau ke kota Harbin, itu usahakan sepatunya yang tebal, yang memang dirancang untuk di musim dingin yang sampai ekstrim seperti itu. Contohnya di sini ini adalah sepatu dari Anta, nih merek Tiongkok. Anta itu termasuk salah satu merek yang cukup terkenal lah di Tiongkok. Jadi di Tiongkok itu ada Li-Ning, kemudian ada Anta, dan ada yang lain. Saya pilih Anta karena harganya relatif terjangkau dibandingkan Li-Ning, tapi kan tergantung model sih sebenarnya sukanya yang mana. Terus modelnya lebih cocok dengan saya. Ini contohnya seperti ini sepatu untuk musim dingin. Nah untuk di dalamnya itu biasanya ada bulu-bulunya kayak gini. Kalau misalkan nggak ada ini, wah itu dingin banget. Kalau teman-teman pergi ke Harbin, ini masih belum cukup. Jadi kaos kaki udah 3, ini belum cukup. Ditambah lagi nanti dalamnya, dalam sini itu dikasih sol yang ada pemanasnya. Jadi solnya itu ketika dilepas dari plastiknya, masukin nanti lama-kelamaan dia akan menghangatkan telapak kaki kita. Gitu. Dan saya pilih yang bukan pakai tali. Saya pakai ini yang pakai ini semacam senar kayak gini. Jadi kalau misalnya mau dipakai tinggal dipencet, nanti putar-putar aja. Nah, nanti lama-kelamaan dia bakal ngunci. Kalau misalkan mau dibuka tinggal ditarik, nanti ditarik aja seperti itu. Ini biar bisa dilepas. Kenapa saya beli yang kayak gini? Kenapa gak pakai tali? Tali kan mungkin teman-teman takut kalau pakai gini nanti putus. Memang kemungkinan putus ada, tapi ada kalau misalkan masih di China itu jaminan nggak tahu 1 tahun, nggak tahu berapa bulan. Kalau misalkan ini putus bisa diganti. Kalau misalkan udah lewat jaminannya, tinggal datang aja ke Anta, jadi mereka akan bantu untuk ganti ini sebenarnya seperti itu. Jadi oke lah. Karena kalau misalnya teman-teman lagi musim dingin pakai tali, buka sepatu, susahnya minta ampun. Dan kalau misalkan harus buka sarung tangan, ini dingin banget tangan teman-teman, bakal kedinginan banget, kaku karena minusnya sampai ekstrim minus 20 derajat gitu. Next, setelah itu kita harus pakai celana ya. Untuk celana, ini celana yang saya pakai, nah celananya ada macam-macam jenisnya ya. Yes, jadi sama, jadi celananya itu pertama itu ada celana dalam. Nah dalaman tuh biasanya pakai seperti ini. Jadi dalamnya ada juga nih, ini kelihatan ada warna, ada bulu-bulunya gitu. Ini saya beli di Indonesia. Memang pilihannya gak banyak, apalagi yang ukurannya besar tuh susah didapatnya. Ya kalau misalkan teman-teman di Indonesia gak dapat itu begitu udah ke Tiongkok, beli aja di Tiongkok, harganya juga relatif murah. Saya sendiri lebih suka pakai ini merek dari Playboy. Ini gak ada hubungannya dengan majalah Playboy dan lain-lain ya, ini cuma mereknya aja. Yang saya suka itu karena dia bahannya lebih lembut. Kalau yang ini bulunya tipis ya, jadi nggak ada bulunya. Ini memang untuk musim semi, dia bukan untuk yang musim dingin. Kalau yang untuk yang musim dingin itu ada yang lebih tebal dari ini. Nah kalau misalkan teman-teman ke Harbin, pakai ini satu nggak cukup, pakai ini terus pakai lagi. Kalau saya waktu kemarin pakai ini, terus pakai training, terus pakai jeans yang saya pakai seperti ini, seperti sekarang ini ya.
gitu. Dan jeansnya juga kan ada bulunya, trainingnya juga dalamnya juga ada bulunya, nanti seperti itu baru sampai ke celana. Next, naik ke atas itu ke baju ya, baju termasuk jaket. Pertama itu teman-teman harus pakai dalaman seperti ini dalaman yang saya pakai itu juga yang ada bulunya. Nah kalau misalkan yang contoh yang tadi yang dari Indonesia saya beli, ini seperti ini, set gitu. Nah, ini mereka udah tahu ya merek apa. Ya lumayan lah kalau misalkan untuk pertama kali datang pakai ini ya cukup. Tapi kalau misalnya untuk di Harmin tuh nggak cukup, pakai ini aja. Itu kalau di sini ini yang saya pakai ini dari Playboy juga, karena bahannya enak, lembut untuk dipakai. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa beli kemeja. Kalau kemeja musim dingin itu di dalamnya, jadi di dalam kainnya ini itu ada bulu-bulunya kayak seperti ini. Jadi yang bulu-bulunya ini ada di dalam kemejanya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada kegiatan formal itu harus terlihat pakai kemeja biar tetap hangat, itu beli kemeja yang ada bulunya. Kalau enggak, teman-teman bisa, kalau misalkan lebih nyantai ya, teman-teman bisa beli yang sweater kayak gini. Sweater yang untuk yang ini itu juga beda dengan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan biasanya sweaternya tipis-tipis ya. Kalau di sini sweaternya itu tebal. Ini kalau misalkan lihat seperti ini ya, ini tebal, jadi ini kelihatan bukan selapis, ini kayak 2 lapis seperti itu. Ini juga saya belinya dari Playboy juga, modelnya cocok buat saya suka modelnya ya. Kemudian bahannya juga memang lembut sih untuk yang Playboy ini cuma preferensi aja, teman-teman bisa beli yang lain juga banyak ya. Dan harganya juga ini termasuk terjangkau. Sweater ini kalau saya cuma 59 RMB, itu sekitar 100-an ribu lah, 100 ribu kecil. Selanjutnya itu adalah jaket. Nah ini jaket musim dingin yang saya punya. Saya beli ini juga di Tiongkok ya. Saya dari Indonesia pakai jaket, begitu nyampe ke kota Shenyang, di Jakarta kan sekitar 30-an derajat gitu ya. Saya begitu sampai di kota Shenyang itu sore menjelang malam, itu minus 20 derajat. Itu jaket saya tuh tembus, itu dingin banget. Makanya begitu saya sampai kota Shenyang, saya langsung beli ini. Ini adalah jaket musim dingin. Nah, untuk bahannya sendiri, kebetulan ini bahannya dari daun ya. Daun itu kalau misalkan teman-teman searching di internet itu akan menemukan kalau bahan untuk jaket musim dingin itu ada 2 ya, biasanya yang sintetik atau yang daun. Daun itu yang dari bulunya bisa bulu angsa, bulu bebek, dan sejenis ya, karena angsa dan bebek juga banyak jenisnya gitu ya. Saya juga gak begitu tahu jenis-jenisnya apa aja. Nah kebetulan yang saya punya ini saya beli dari Anta. Ya, tulisannya ini Anta. Itu di sini juga ada Anta ya. Jadi saya beli ini barengan dengan sepatunya, karena sepatu yang saya pakai begitu nyampe tembus dingin banget. Itu untuk Anta ini dia bahannya kan dia kalau misalnya jaket luarannya dia sintetik yang biasa ya. Kemudian untuk dalamannya kan dia ada bulu-bulunya. Nah bulunya yang saya di sini tuh pakainya adalah bulu angsa. Bulu angsa untuk yang daun kontennya. Kalau di sini tulisannya berapa ya? 65% ya, bulu angsanya sekitar 65% dalamannya. Itu nanti kita coba lihat seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jaket saya ini menutup sampai ke hampir nyampe ke lutut. Dia cukup panjang ya ke bawah. Buat teman-teman yang memang nggak nyaman dengan yang panjang seperti itu, teman bisa nyari yang pendek ya, sampai sepinggang. Cuma alasan saya pakai yang panjang itu, waktu itu saya nggak kepikiran saya bakal ke Harbin. Cuma ya saya jaga-jaga kalau misalkan ada sesuatu. Waktu itu memang akhirnya saya pergi ke Harbin, dan dengan adanya jaket yang panjang sampai ke lutut ini, di Harbin itu anginnya kenceng. Ya kalau misalkan teman-teman jaketnya cuma sampai ke pinggang atau cuma ya pinggang dikit seperti jaket biasa, itu begitu ada angin itu paha dingin, kedinginan, dingin banget. Kalau misalkan pahanya dingin itu sangat gak nyaman banget. Makanya saya sangat beruntun sekali beli yang panjang sampai nutupin paha, sampai ke lutut. Itu kembali ke teman-teman ya. Kalau saya bahannya seperti ini, panjang sampai ke paha. Untuk material dalamannya itu dari bulu angsa. Tapi bulu angsa itu cuma untuk yang tangan sama badan. Kan di sini ada kupluknya ya. Kalau yang kupluknya itu isinya sintetis. Di sini biasanya ada tulisannya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, saya belinya langsung di Anta Store ya, di mall. Teman-teman bisa tanya aja ke penjaganya ya, saya butuh untuk pergi ke Harbin atau misalkan untuk kebutuhannya seperti apa. Dia mereka akan ngarahin. Kan itu pakai jaket ya, tapi kan kita pakai jaket, tangan kita masih belum ketutup. Nah, untuk misalkan tangan, kalau misalkan teman-teman memang nggak pergi ke Harbin, itu pakai sarung tangan yang tipis juga nggak masalah. Jadi kalau teman-teman pergi ke Harbin, harus pakai yang ini, yang tebal.
tebal tuh kayak gimana? Nah, di dalam sini itu ada bulunya. Itu bahkan ini aja cuma pakai ini aja tuh gak cukup. Jadi saya punya sarung tangan satu yang tipis, cuma udah saya masukin koper ya, persiapan mau pulang ke Indonesia. Dan satu lagi ini, jadi pertama saya pakai yang tipis, udah saya pakai, baru saya masukin ke dalam sini gitu. Jadi ini cukup tebal dan ini bisa cukup besar juga gitu, jadi bisa double 2 sarung tangan sekaligus biar anget. Karena di Harbin itu dingin banget gitu. Ini saya pakai produk dari Li-Ning ya. Kalau tadi Anta untuk yang ini saya pakai dari Li-Ning karena kebetulan yang Antanya saya nggak dapet yang harganya murah. Di Li-Ning ada yang harganya murah. Saya lupa harganya berapa, nanti saya cantumin ya. Oke, next ke atas, jangan lupa kalau misalkan muka itu teman harus selalu pakai lotion untuk biar kulitnya nggak kering, dan bibirnya pakai lip balm karena kalau di musim dingin itu udaranya kering banget. Nah, kalau misalkan nggak pakai lip balm, nggak pakai lotion, itu biasanya di sini atau di bawah bibir itu kulit itu mulai mengelupas, pecah-pecah. Terus bibir juga sama mulai kering, dan itu bisa mengelupas dan pecah-pecah juga. Nah, untuk kepala itu pakai kupluk, atau misalkan nggak pakai kupluk bisa pakai topi yang ada bulu-bulunya juga. Nah, kalau misalkan saya pakai ini adalah kupluk dari Li-Ning juga. Nah, dalamannya ada bulunya juga seperti ini. Ini cukup anget karena saya udah punya jaket yang ada kupluknya, jadi saya pakai ini di kepala, kemudian nanti tutup lagi pakai kupluk gitu. Ini untuk ngangetin aja. Kalau pakai kupluk aja angin masuk itu dingin banget gitu. Dan ini kupluk ini juga untuk nutupin sampai ke telinga ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kupluknya itu dia untuk nutupin telinga kita juga. Karena kalau misalnya di Harbin atau di Shenyang ataupun di kota Harbin itu yang udaranya temperaturnya dingin, anginnya juga kencang, telinga itu sakit, kedinginan tuh sakit banget. Jadi teman-teman bisa beli kupluk ini buat nutupin seperti saya, jadi pakai ini tutup jadi biar anget telinganya, atau bisa beli juga ada kayak semacam headset, tapi bukan headset ya, kayak penutup telinga yang ada bulunya biar telinganya tetap anget gitu. Saya kira untuk totalnya udah cukup seperti itu. Jadi untuk pakaian yang perlu teman-teman siapkan untuk keberangkatan ke Tiongkok atau ke China di musim dingin, apalagi ya teman-teman kalau misalkan mau pergi ke China bagian timur laut seperti Shenyang atau misalkan Harbin, itu kira-kira yang perlu teman-teman persiapkan. Di luar itu paling teman-teman harus menyiapkan kayak semacam koyo ya, koyo pemanas untuk manasin badan teman-teman. Atau misalkan di sini saya punya ini semacam apa ya, bentuknya pouch, jadi begitu dibuka dia jadi anget, nanti teman-teman bisa pegang di tangan atau di dalam saku celana atau di dalam saku jaket biar tangannya tetap anget. Dan juga yang bentuknya itu kayak koyo ditempel, bisa ditempel di badan atau juga ditempel di handphone karena temperaturnya kan bisa sampai minus 20 ke bawah ya, minus 20, minus 25, itu biasanya HP-nya itu boros baterainya, bahkan beberapa HP itu bisa mati. Jadi teman-teman begitu sampai di tujuan, misalkan di kota Shenyang atau misalkan sampai di kota Harbin, jangan lupa untuk langsung beli barang-barang tersebut. Itu aja untuk penjelasan di video hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman mempersiapkan diri sebelum berangkat ke China, sebelum berangkat ke timur laut China, ke kota Shenyang atau misalkan ke kota Harbin. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dituliskan di komentar. Kalau misalkan saya sempat saya akan balas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu aja. See you next time. Thank you for watching.